Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukh. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pembelajaran jarak jauh untuk fikih kelas 12 di pertemuan yang ke-8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab nikah fasid bagian ketiga, yaitu hukum-hukum terkait menikahi wanita non muslim atau wanita kafir. Shalawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada kita sekalian selaku umatnya, amin ya robbal alamin. Marilah kita buka dulu ya kitabnya di halaman 311 ya. Di halaman 311 kitabnya. Tapi sebelumnya kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang telah dibahas kemarin itu kita nomor 7 ya. Nikahul kafiroh ghairil kitabiyah. Ini yang belum dibahas ini pembagiannya ya. Pembagian ataupun pembahasan tentang menikah terhadap wanita-wanita kafir. Yang pertama ya. Al-awwal ini ya. Wa min ahkami hadhil qadiyah mayali. Dari hukum-hukum ya, keterangan di bawah ini mayali, yaitu di bawah ini. Pertama, idza aslama, jika masuk Islam, ahadu zaujaini, salah satu dari dua suami istri, al kafiroini, yang dua-duanya kafir, batola, maka batal nikahuhuma, nikah keduanya. Pain aslama, kemudian jika Islam atsani, yang kedua itu baik suami atau istri gitu kan. Yang pertama misalnya istrinya masuk Islam, yang kedua berarti suaminya. Jika yang pertama masuk Islam adalah suaminya, berarti yang kedua adalah istrinya. Qoblan qidha'il iddati, sebelum habisnya masa iddah. Karena ya batal nikahnya, kemudian pasah nikahnya, kemudian ada iddah ya bagi si perempuan tersebut. Bila perempuannya muslim ya ada iddah. Itu 4 bulan 3 bulan salah satu kuru ya. Fahuma, maka boleh gitu kan untuk kedua suami istri ini ala nikahihima, itu bersatu kembali dengan nikah yang keduanya al awali yang awal. Wa in aslama, yang kedua jika Islam badan qidha'il iddah, setelah habisnya iddah. Jika yang kedua itu Islam setelah habisnya iddah, pala buddha, maka harus min akdin jadidin, dengan akad yang baru, alama dhahaba, terhadap sesuatu dhahaba yang menghukumi ilahi, terhadap ma al jumhuru, mayoritas ulama min ahli ilmi, dari ahli ilmu. Jadi jika salah seorang dari suami istri ya, yang awalnya kafir keduanya masuk Islam, maka otomatis akad nikahnya batal. Nah ini jika istri atau suami tadi yang kedua ya masuk Islam sebelum masa iddah istrinya habis, maka keduanya tetap dalam pernikahan yang pertama tanpa harus ada akad baru. Jika masuk Islamnya sebelum masa iddahnya habis. Tapi jika masuk Islamnya setelah habis masa iddah, itu iddahnya si istri, maka harus dengan akad yang baru jika walinya setuju gitu kan, menurut pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, asani, yang kedua iddah aslamat, jika Islam ya azzaujatu, seorang istri, qoblal binai, sebelum digauli ya biha, istri tersebut, fala syai'a, maka tidak ada sesuatu lah untuk si istri minal mahri, dari mahar, li'annal firqata, karena sesungguhnya penyebab perpisahan kanat, ada itu firqah minha, dari si istri. Wa in aslama, jika Islam azzauju, suami, falaha, maka untuk si istri nisful mahri, ada hak setengah mahar ya. Paida aslamat, itu qoblal binai yang tadi. Paida aslamat, jika Islam si istri ba'dal binai, setelah digauli biha, si istri tersebut, falaha, maka tetap bagi si istri al mahru kamilan, mahar yang sempurna, jadi bukan setengahnya. Wa hukm murtida di ahadi zaujaini, dan adapun hukum murtad salah satu dari kedua suami istri, kahukmi islami ahadihima, sama seperti hukum Islam salah satu dari keduanya, sawaun bisawain, dengan sama ya. Jadi tadi ya jika suaminya yang kafir dua-duanya, misalnya salah seorang masuk Islam, maka nikahnya batal. Begitu juga jika salah satu dari keduanya misalnya suami istri murtad, maka otomatis nikahnya juga batal. Ini yang B-nya ya. Yang B,
jika seorang istri masuk Islam sebelum digauli suaminya yang masih kafir. Jadi sudah terjadi nikah, tapi sebelum digauli si istrinya masih masuk Islam, maka dia tidak berhak atas mahar, karena perceraian itu disebabkan dirinya, karena dia masuk Islam. Nah, jika suami masuk Islam mengikuti istrinya, kemudian suaminya masuk Islam mengikuti istri dan belum digauli, maka dia berhak atas setengah mahar, gitu kan? Nah, jika si istri itu masuk Islam setelah digauli suaminya, baik suaminya ikut Islam ataupun suaminya tidak ikut Islam, gitu kan, suaminya itu masih kafir, maka dia berhak atas mahar yang utuh, gitu kan, berhak atas mahar yang utuh. Nah, ini hukum ini adalah menurut mayoritas para ulama ya. Dilanjut. Yang ketiga, man aslama, barang siapa yang Islam, watah tahu, dan di bawahnya, maksudnya di bawah dia itu ada aksaru, lebih banyak, min arba ini suatin, dari 4 istri. Jadi itu dia punya istri lebih dari 4. Wakod aslamna, yang telah Islam kok istri-istrinya tersebut mau beserta dia. Au kuna, atau keadaan istri-istrinya tersebut, istri yang lebih dari 4 itu kitabiatun, adalah kafir kitabi. Kafir kitabi itu Nasrani dan Yahudi zaman dulu ya, bukan Nasrani dan Yahudi yang sekarang. Sudah dijelaskan ya. Walau lam yuslimna, walaupun mereka tidak Islam, ikhtaro, maka memilih minhunna, dari yang istri yang banyak itu, arbaan, 4 sajalah. Waparoko, dan dia itu memisahkan ataupun menceraikan al-bawaqiyah, terhadap yang sisanya. Alikaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman aslama, pada orang yang Islam, watah tahu, dan di bawah dia ada dalam tanggung jawabnya dia, asyru niswatin, waduh, punya 10 istri. Ikhtar, kata Rasul, pilihlah kamu harus memilih minhuna, dari yang 10 itu arbaan, 4 saja. Wakada, sama juga, man, bagi orang aslama yang Islam, watah tahu, dan di bawahnya berarti istrinya, ukhtani, 2 saudara yang perempuan, baik adik kakak misalnya, ataupun bibi dan keponakan misalnya kan. Faroko, maka dia harus menceraikan minhuma, dari yang 2 itu. Jadi salah satunya mansya'a, kepada orang yang dia kehendaki. Idla yahilu, karena tidak halal, al jam'u, mengumpulkan bainal ukhtaini, antara 2 saudari perempuan. Liqauli ta'ala wa an tajma'u, dan haram bahwa kalian mengumpulkan bainal ukhtaini, antara 2 saudari. Surat An-Nisa ayat 23. Wa qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman aslama, bagi orang kepada orang yang Islam, watah tahu, dan di bawah dia ukhtani, ada saudara perempuan, 2 saudara perempuan, tolik, kamu harus menceraikan ayyatahuma, terhadap salah satu dari yang 2, syi'ta, yang kamu mau ceraikan. Jadi yang ketiga ya, jika seorang suami masuk Islam sedangkan dia mempunyai istri lebih dari 4 yang semuanya juga masuk Islam bersamanya, atau istrinya tetap tapi dalam kekafiran, tapi kafirnya kafir kitabi tadi, ahli kitab ya, sudah dijelaskan berdasar kebolehan menikahi wanita ahli kitab zaman dahulu, maka hendaknya ia menceraikan sebagian istrinya sehingga tetap menjadi istrinya adalah 4 ya. Begitu juga jika dia masuk Islam lantas dia punya istri 2 orang, yang 2 orang tersebut, 2 orang atau lebih, atau yang dimana 2 orang tersebut atau lebih itu adalah saudari gitu kan, yang satunya, maka harus diceraikan salah satu dari yang saudari tersebut. Jadi sisanya berapa? 1 lagi. Kalau 4 misalnya, keempatnya saudari, ya berarti 3 yang harus diceraikan gitu kan. 3 yang harus diceraikan. Sisanya berapa? Berarti sisanya 1 gitu kan. Itu ya. Dilanjut. Nah ini, jika seorang suami masuk Islam dan dia mempunyai 2 orang istri bersaudara, maka harus menceraikan salah satunya. Berdasarkan tadi wa an tajma'u bainal ukhtain. Yang ke-8 ya, nikah fasid yang ke-8, nikahul muharramat. Menikahi wanita-wanita mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu yang melaksanakan ihram, ini mahram ya. Al muharramat berarti ada 2 ya di sini. Al muharramat, pertama wanita yang diharamkan ya. Al muharramat, wanita yang diharamkan, tahriman muabbadan, dengan diharamkan yang selamanya haram. Ada berapa yang diharamkan selamanya? Di sini ada 3. Pertama, al muharramat bin nasab,
yang diharamkan karena nasab. Wahuna al ummu yaitu ibu, wal jaddatu dan nenek, mutlakon dengan mutlak. Itu kan baik itu apa? Iyalah pokoknya apa? Ibu dan nenek secara mutlak. Wa mahma alat dan sampai ke atas. Wal bintu dan anak perempuan, wa bintuha dan anak perempuannya ataupun cucu perempuan dari anak perempuan. Wa mahma nazalat sampai ke bawah ke sana. Wa bintul ibni dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa bintuha dan cucu buyut perempuan gitu kan, buyut perempuan dari cucu perempuan. Mahma nazalat sampai ke bawah. Wal ukhtu dan saudara perempuan, mutlakon dengan mutlak. Mutlak yang dimaksud di sini baik sekandung ataupun sebapa ataupun seibu. Wa banatuha dan anaknya, wa banatu baniha dan anak dari anak laki-lakinya. Wa mahma nazalna sampai ke bawah. Mutlakon dengan mutlak. Wa mahma alat gitu, awal amatu dan bibi dari bapak. Wa mahma alat sampai ke atas ya. Wal kholatu dan bibi dari ibu, mutlakon dengan mutlak. Wa mahma alat sampai ke atas. Wa bintul akhi dan anak perempuan dari saudara laki-laki, mutlakon dengan mutlak. Yang dimaksud mutlak di sini adalah baik saudaranya itu sekandung, sebapa atau seibu ataupun seibu. Wa bintubnihi dan anak perempuan dari anak laki-lakinya ataupun cucu perempuan ya maksudnya. Wa bintubnatihi wa bintubnitihi dan anak perempuan dari anak perempuannya. Mahma nazalat sampai ke bawah. Wadhalika liqauli ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Hurimat diharamkan alaikum bagi kalian, ummahatukum ibu-ibu kalian, wa banatukum dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum dan saudari-saudari kalian, wa ammatukum dan bibi dari bapak kalian, wa kholatukum dan bibi dari ibu kalian, wa banatul akhi dan keponakan, itu kan keponakan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti dan keponakan dari saudara perempuan. Jadi yang haram dinikahi itu ada dua. Pertama yang haram dinikahi selamanya. Semuanya ada 3 golongan. Yang pertama adalah menurut Quran surat An-Nisa ayat 23, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatu wa akhawatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, yaitu yang haram dinikahi karena mahram ya, karena saudara. Pertama ibu sampai ke atas ini ya, nenek dan lain-lain. Terus anak perempuan sampai ke bawah cucu misalnya kan. Terus saudara perempuan ya, saudari wa akhawatukum saudari perempuan, wa ammatukum bibi dari bapak, wa kholatukum dan bibi dari ibu, wa banatul akhi dan keponakan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti dan keponakan dari saudara perempuan. Itu ya yang haram dinikahi secara mutlak ya selamanya. Golongan yang pertama adalah golongan yang haram dinikahi karena mereka itu adalah ada ummahat, banat, akhwat, amat ya, kholatikum, wa banatulahi, wa banatul ukhti. 7 ya. Dilanjut. Yang kedua, asani al muharramatu yang diharamkan bil musoharoh karena musoharoh pernikahan. Wahuna yang diharamkan karena pernikahan itu pertama zaujatul abi istri bapak, berarti apa? Siapa? Ibu tiri ya. Wa zaujatul jadi dan istrinya kakek ya, nenek tiri. Mahma ala sampai ke atas liqouli ta'ala wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa'i, wala tangkihu dan janganlah kalian menikahi manakaha abaukum apa yang wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak kalian minan nisa'i dari para perempuan. Wa ummu zaujah dan istrinya dari ibu berarti mertua, wa jaddatuha dan neneknya istri, mahma alat sampai ke atas. Wa bintu zaujati dan anak ya, anak dari istri berarti anak tiri ya, indakhola jika telah bergaul gitu kan si bapak bil umi dengan ibunya. Wakada bintu binti zaujati cucu istri ya, au bintu bniha atau cucu istri dari anak laki-laki. Kalau tadi cucu istri dari anak perempuan, dan yang bintu bniha adalah cucu istri dari anak laki-laki. Liqauli ta'ala wa ummahatuni wa ummahatun nisaikum dan ibu-ibu dari istri kalian.
waroba ibikumul lati fi hujurikum, dan anak-anak dari istri yang ada di dalam tanggung jawab kalian, min nisaikum, dari istri-istri kalian. Tapi Allah tidak khotum, yang telah kalian menggauli, bihinna, kepada istri-istri kalian. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna, jika kalian belum menggauli istri-istri kalian, itu kan pala junaha, maka tidak ada keharaman alaikum, bagi kalian untuk menikahi anak tiri. Maksudnya si ibunya diceraikan jika belum duhul ya, lalu menikah dengan anaknya, itu hukumnya boleh. Wa zaujatul ibni, dan anak ya dari dan istri dari anak, berarti menantu ya. Wabil ibni, dan menantu cucu ya, ataupun ya cucu ya. Liqauli ta'ala wa halailu abnaikum, dan istri-istri dari anak kalian, alladzina min aslabikum, yang berasal dari sulbi-sulbi kalian. Jadi yang diharamkan ya, yang kedua, wanita yang diharamkan itu adalah yang haram dinikahi karena pernikahan. Di sini ada ibu tiri, ibu mertua, anak tiri. Jika anak tiri itu jika sudah menggauli ibunya. Adapun jika belum menggauli ibunya, maka boleh menceraikan ibunya dan menikahi anaknya. Dan juga menantu perempuan. Berdasarkan dalil yang pertama, wala tangkihu ma nakaha abaukum minan nisa'i. Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Berarti dalil ini adalah dalil tentang keharaman menikahi ibu tiri. Yang kedua, wa ummahatun nisaikum. Ya. Wa ummahatun nisaikum berarti ini mertua ya. Waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul ladzi dakhaltum bihinna, dan anak-anak tiri kalian jika kalian sudah menduhul ibunya, sudah menggauli ibunya. Nah, ini tentang hukum menikahi anak tiri. Ada sebuah kaidah, yaitu kaidahnya adalah nikahul banat haramul ummahat, watul ummahat haramul banat. Nikahul banat, jika sudah menikahi anaknya, haramul ummahat, maka haram ibunya, baik sudah diduhul ataupun belum. Watul ummahat, jika sudah menduhul ibunya, haramul banat, maka haram anaknya. Jadi kalau sama anaknya mah gitu kan, baik sudah duhul ataupun belum kepada anaknya, maka tetap dengan ibunya itu adalah haram. Tapi kalau menikah dengan ibunya, apabila sudah duhul dengan ibunya, maka haram menikahi anaknya. Tapi kalau belum duhul dengan ibunya, boleh diceraikan lalu menikahi anaknya. Terus wahala ilu abnaikumul ladina min aslabikum. Ini adalah keharaman, dalil keharaman menikahi para menantu. Itu kan. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.